Tahun 2004, suasana sebuah bandara di Jepang berubah kacau hanya karena satu orang akan datang dari Korea Selatan. Ribuan wanita sudah menunggu sejak pagi. Banyak di antaranya menangis bahkan sebelum sosok yang mereka tunggu benar-benar muncul. Media Jepang menyiarkan kedatangannya secara langsung seperti kunjungan tokoh penting negara. Yang membuat semuanya terasa tidak masuk akal, pria ini bukan penyanyi dunia, bukan atlet terkenal, dan bukan juga anggota keluarga kerajaan. Ia hanya seorang aktor drama. Namun drama yang dibintanginya berhasil menciptakan sesuatu yang jarang terjadi dalam sejarah budaya Asia. Di Jepang, orang-orang memberinya sebuah panggilan khusus, Yon-sama, sebuah gelar kehormatan yang biasanya dipakai untuk menyebut sosok yang sangat dihormati. Tapi di balik semua popularitas itu, ada satu hal yang jauh lebih menarik. Karena ketika namanya sedang berada di puncak ketenaran, pria ini justru perlahan menghilang dari dunia hiburan. Inilah kisah Bae Yong-joon. Jauh sebelum dikenal sebagai Yon-sama, Bae Yong-joon hanyalah seorang anak laki-laki biasa yang tumbuh di Seoul pada dekade 1970-an. Ia lahir pada 29 Agustus 1972, di masa ketika Korea Selatan belum menjadi negara modern. Saat itu Seoul masih dipenuhi tekanan ekonomi dan persaingan hidup yang keras. Banyak keluarga hidup sederhana, termasuk keluarga Bae Yong-joon. Sejak kecil, kepribadiannya dikenal cukup pendiam. Ia bukan tipe anak yang suka menjadi pusat perhatian. Teman-temannya lebih sering melihatnya sebagai sosok tenang yang jarang berbicara panjang, tapi selalu serius saat mengerjakan sesuatu. Dan seperti banyak anak laki-laki Korea pada masa itu, ia tumbuh dekat dengan dunia olahraga, khususnya taekwondo. Bukan sekedar hobi biasa, di usia remaja, Bae Yong-joon mulai menaruh harapan besar pada olahraga itu. Ia berlatih cukup serius dan sempat bercita-cita menjadi atlet profesional. Ia memiliki disiplin tinggi, sesuatu yang nantinya tetap terbawa bahkan setelah menjadi artis terkenal. Namun hidupnya berubah karena satu kejadian. Saat masih muda, ia mengalami cedera pada bagian mata ketika menjalani latihan. Cedera itu bukan hanya mempengaruhi kondisi fisiknya, tapi juga menghancurkan arah hidup yang selama ini ia bayangkan. Mimpi menjadi atlet perlahan harus ditinggalkan. Dan karena kondisi matanya dianggap cukup serius, ia akhirnya dibebaskan dari wajib militer Korea Selatan. Di Korea, hal seperti itu sering menjadi perhatian publik, karena wajib militer dianggap bagian penting dari kehidupan pria. Bahkan banyak selebriti kehilangan karir karena kontroversi seputar militer. Itulah sebabnya, keputusan pembebasan militer terhadap Bae Yong-joon sempat beberapa kali menjadi bahan pembicaraan media di tahun-tahun berikutnya. Tapi saat itu, hal yang paling berat bagi dirinya bukan soal komentar publik, melainkan rasa kehilangan arah. Di usia ketika teman-temannya mulai punya tujuan hidup yang jelas, Bae Yong-joon justru berada dalam masa yang membingungkan. Ia sempat mencoba berbagai pekerjaan kecil sambil mencari jalan hidup baru. Dunia hiburan bahkan belum benar-benar ada dalam pikirannya. Sebelum menjadi aktor, ia pernah berada di balik layar sebagai staf produksi dan kru lapangan. Pekerjaannya jauh dari kata glamor. Kadang ia hanya membantu hal-hal teknis kecil di lokasi syuting sambil mengamati bagaimana industri hiburan bekerja dari dekat. Dari situlah ketertarikannya mulai muncul. Bukan karena ia bermimpi menjadi bintang besar. Awalnya ia hanya penasaran dengan dunia yang selama ini ia lihat dari belakang kamera. Namun masuk ke industri hiburan Korea pada awal 1990-an bukan perkara mudah. Persaingan sangat keras dan wajah baru datang setiap hari. Bae Yong-joon juga bukan tipe pria yang langsung mencuri perhatian dengan gaya flamboyan. Ia hanya punya aura tenang yang sulit dijelaskan. Perlahan ia mulai mencoba ikut audisi. Berkali-kali ditolak dan gagal. Tapi tanpa sadar, pengalaman hidup yang penuh ketidakpastian itu justru membentuk karakter yang nantinya membuat jutaan orang jatuh cinta padanya di layar kaca. Awal 1990-an, industri drama Korea Selatan sedang berada di fase yang sangat kompetitif. Di tengah situasi seperti itu, Bae Yong-joon memulai debutnya pada tahun 1994 lewat drama Salut Damour. Saat itu ia belum langsung menjadi pusat perhatian. Ia masih seperti banyak aktor pendatang baru lainnya, mencari tempat di tengah industri yang padat.
Tapi perlahan ada sesuatu yang mulai berbeda dari cara ia membawa diri di layar. Tenang, tidak berlebihan, dan punya ekspresi yang terasa nyata. Titik balik kecil mulai muncul ketika ia membintangi berbagai drama lain di pertengahan 1990-an. Namanya mulai dikenal di kalangan penonton domestik Korea. Namun bukan ketenaran instan yang datang tiba-tiba, melainkan naik perlahan seperti gelombang yang semakin besar. Sampai akhirnya, pada tahun 1996, datang satu drama yang benar-benar mengubah segalanya, First Love. Drama ini bukan hanya sukses, tapi meledak dengan rating mencapai lebih dari 60%, angka yang hampir mustahil di era televisi modern. Hampir setiap rumah di Korea Selatan menonton drama ini. Di dalamnya, Bae Yong Joon mulai membentuk citra baru yang tidak dimiliki aktor lain saat itu. Pria berkacamata, tenang, terpelajar, dan punya aura romantis yang tidak berlebihan. Di era ketika banyak karakter pria digambarkan keras dan dominan, Bae Yong Joon justru tampil dengan kelembutan yang berbeda, dan itulah yang membuatnya menonjol. Tanpa disadari, ia mulai menciptakan standar baru untuk karakter pria romantis di drama Korea. Bukan lagi soal kekuatan atau dominasi, tapi tentang ketenangan, perhatian kecil, dan ekspresi yang tidak perlu banyak kata. Setelah First Love, popularitasnya di Korea meningkat tajam. Wajahnya semakin sering muncul di layar kaca sebagai salah satu wajah utama drama Korea generasi itu. Namun pada titik ini, Bae Yong Joon masih hanya dikenal di dalam negeri. Dunia belum tahu siapa dia sebenarnya, dan itu akan berubah lebih cepat dari yang siapapun kira. Tidak ada yang benar-benar siap dengan apa yang terjadi pada awal 2000-an. Sampai sebuah drama romantis tayang pada tahun 2002 berjudul Winter Sonata. Dari titik itu, nama Bae Yong Joon mulai berubah dari sekedar aktor menjadi fenomena budaya bernama Hallyu atau Korean Wave. Di Jepang, drama ini bukan hanya ditonton, tapi dirasakan. Cerita tentang cinta pertama dan takdir itu sangat dekat dengan penonton Jepang, khususnya wanita usia dewasa. Dan di tengah semua itu, karakter Kang Jun Sang yang dingin, tenang, namun menyimpan luka masa lalu, melekat begitu kuat dengan Bae Yong Joon. Ketika ia datang ke Jepang, bandara dipenuhi lautan manusia. Polisi dikerahkan karena kerumunan yang tidak terkendali. Bahkan ada fans yang pingsan hanya karena melihatnya dari jauh. Media Jepang memberi julukan khusus untuknya, yaitu Yon Sama, sebuah gelar kehormatan yang biasanya dipakai untuk menyebut sosok yang sangat dihormati. Namun menyariknya, ini terjadi pada seorang aktor Korea di Jepang, negara yang memiliki hubungan sejarah yang rumit dengan Korea Selatan. Namun di momen itu, semua batas itu menghilang. Efeknya luar biasa. Restoran Korea di Tokyo mulai ramai, tur wisata ke lokasi syuting meningkat drastis, dan Pulau Nami di Korea Selatan tiba-tiba menjadi destinasi wisata internasional. Namun di balik semua sorotan itu, ruang hidupnya sebagai manusia biasa semakin sempit. Ia tidak lagi bisa bergerak bebas di tempat umum, karena setiap langkahnya selalu diikuti kamera. Dan perlahan, puncak ketenaran ini justru menjadi awal dari sebuah keputusan besar untuk mundur. Setelah gelombang besar di Jepang mulai mereda, Bae Yong Joon tidak langsung menghilang. Semua berjalan pelan. Pada tahun 2007, ia kembali lewat proyek drama besar berjudul The Legend. Produksinya sangat ambisius dengan biaya besar dan cerita fantasi sejarah. Namun syuting yang panjang dan intens mulai memberi dampak fisik. Cedera mata dan fisik yang sempat muncul sejak masa mudanya semakin terasa berat. Ini menjadi titik penting. Setelah The Legend, ia tidak lagi sering tampil di depan kamera. Ia mulai memilih arah yang berbeda dengan masuk ke dunia bisnis hiburan. Ia memperkuat perusahaan bernama Key East yang kemudian berkembang menjadi salah satu agensi paling berpengaruh di Korea Selatan. Di balik layar, ia bertindak sebagai orang yang membentuk bintang-bintang baru. Disinilah intuisi tajamnya terbukti. Bae Yong Joon melihat potensi besar pada seorang aktor yang saat itu belum terkenal, yaitu Kim Soo Hyun. Ia memberikan kesempatan dan dukungan penuh melalui manajemen Key East, langkah yang nantinya melahirkan salah satu aktor terbesar di era modern. Lalu pada tahun 2011, datang proyek drama Dream High. Di sana Bae Yong Joon muncul bukan sebagai pusat cerita, tapi hanya sebagai cameo.
Penampilan singkatnya terasa simbolis, seperti seseorang yang berdiri di pinggir panggung, melihat generasi baru mengambil tempatnya. Tidak ada pernyataan besar atau pengumuman resmi, tapi setelah itu ia benar-benar menghilang dari ruang publik. Yang tersisa Nini hanya jejak lama, drama Winter Sonata, citra Yon Sama, dan ingatan jutaan orang. Ia menjadi legenda yang paling menarik karena memilih berhenti di saat semua orang masih ingin melihatnya. Ia pergi bukan karena kalah, melainkan karena tugas sejarahnya sebagai sang pembuka jalan telah selesai dengan sempurna. Bagaimana menurut kalian? Dan sampai jumpa di siaran selanjutnya. Jika esok hujan turun deras, kita berteduh bercerita lepas.